Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Penemuan mayat di warung kopi pinggir jalan lintas Sumatera Kisaran. Basarnas Nias melakukan pencarian 13 ABK kapal nelayan hilang akibat diterjang ombak. Hujan disertai angin kencang rusak bangunan warga di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria berusia 63 tahun ditemukan tewas di lantai sebuah warung kopi di pinggiran jalan lintas Sumatera Kisaran, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab pasti kematian pria tersebut, namun dugaan sementara akibat serangan penyakit yang dideritanya. Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan mayat pria berusia 63 tahun ditemukan tewas di lantai sebuah warung kopi. Mayat pria tersebut ditemukan dalam kondisi kaku dan terlungkup di antara kursi serta meja warung. Petugas Polsek Kota Kisaran yang turun melakukan olah TKP dengan dibantu tim gugus tugas COVID-19 Asahan langsung mengevakuasi jenazah kakek korban. Proses evakuasi jenazah korban terpaksa dilakukan sesuai protokol penanganan pasien COVID-19 untuk menghindari kemungkinan adanya COVID-19. Petugas belum dapat memastikan penyebab kematian korban, namun dugaan sementara kematian korban akibat penyakit yang dideritanya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh aparat kepolisian dan pemerintah Kecamatan Kisaran Timur dari pemilik warung dan keluarga korban, korban sempat mengeluhkan jika dirinya mengalami sesak napas serta sakit di dada. Bahkan korban juga sempat meminta segelas air panas kepada pemilik warung. Temukan dengan laporan keluarganya dan kami melaporkan ke gugus tugas kabupaten karena kita tidak tahu riwayat penyakitnya apa. Menurut pihak Polsek sendiri bahwasanya tidak ada tindak kekerasan dan masih saat sekarang ini masih diidentifikasi. Kita mengevakuasi mayat mempergunakan protokol kesehatan. Untuk kepentingan penyelidikan dan visum jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Di lokasi berbeda, pemirsa, dua tersangka spesialis pencurian sepeda motor ditembak TK Polsek Medan Sunggal karena melawan saat ditangkap. Bermodalkan rekaman CCTV, TK Polsek Medan Sunggal akhirnya berhasil menangkap dua tersangka residivis spesialis pencurian sepeda motor. RD dan DS ditangkap petugas di dua lokasi berbeda di Medan. Awalnya petugas membekuk RD tidak jauh dari rumahnya di kawasan Medan Selayang. Dari hasil pengembangan, petugas kembali meringkus DS saat mencari barang bukti sepeda motor hasil kejahatan. Keduanya melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Petugas terpaksa menghadiahkan timah panas ke kaki keduanya hingga tersungkur. Kepada petugas, keduanya mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor milik MN dan PM yang terparkir di Jalan Setiabudi Medan. Sepeda motor tersebut sudah dijual oleh keduanya dengan para penada yang kini masih dalam pengejaran. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti kunci letter T dan uang. Kedua tersangka ini diamankan di Jalan Abadi dan juga Jalan Setiabudi. Kedua tersangka ini kebetulan mereka adalah tersangka residivis juga, di mana mereka melakukannya lebih daripada satu kali tindak pidana yang sama. Dan pada saat kita melakukan penangkapan, mereka ini melakukan perlawanan dan menyerang petugas sehingga terpaksa kita lumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur. Dan kedua tersangka ini saat ini sudah diamankan di Polsek Sunggal setelah dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi hingga kini masih memburu pelaku dan penada sepeda motor hasil curian tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seorang warga Kota Sibolga berinisial NS usia 67 tahun dinyatakan terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah hasil swab tes cepat molekuler atau TCM dari Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara.
Juru bicara gugus tugas Kota Sibolga menyebutkan pasien positif COVID-19 asal Kota Sibolga berasal dari Kelurahan Simarimare dan saat ini sudah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, gugus tugas Kota Sibolga juga menyampaikan yang bersangkutan terpapar COVID-19 usai menghadiri pesta pernikahan kerabatnya di Desa Pargadungan, Tapanuli Tengah. Sibolga mengalami perkembangan tentang COVID ini. Ada pasien kita yang satu positif dan sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Tapanuli Utara atau Tarutung. Kemudian hasilnya dinyatakan positif. Sebagai bentuk pemutusan mata rantai penyebaran wabah virus corona, gugus tugas juga melakukan tracking ke pihak keluarga korban dan tetangga yang diduga melakukan kontak dengan korban. Tak hanya itu, tim gugus tugas juga langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi tempat korban. Tim gugus tugas Kota Sibolga melakukan penjemputan keluarga dan tetangga korban yang diduga sempat berinteraksi untuk menjalani isolasi di lokasi yang disediakan oleh pihak Pemkot Sibolga. Berdasarkan data dari gugus tugas, tercatat baru 1 warga Kota Sibolga yang positif COVID-19 dan belasan warga lainnya berstatus orang dalam pemantauan. Baharudin Simanullang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca hilangnya anak buah kapal dari 2 kapal nelayan yang hilang pada 22 Juni lalu, hingga kini tim Basarnas Nias Selatan terus mencari keberadaan 13 orang nelayan yang kini masih dinyatakan hilang. Pencarian para korban dilakukan dengan menggunakan armada helikopter milik Basarnas. 2 kapal nelayan dinyatakan hilang di perairan Nias Selatan akibat diterjang gelombang tinggi pada Senin 22 Juni 2020 yang lalu. Kapal yang diterjang ombak adalah kapal KM Harapanku dan kapal KM Kamar Laut. Total sebanyak 14 ABK yang hilang dalam peristiwa tersebut. Pada pencarian di hari ketiga, tim gabungan Basarnas Nias telah berhasil menemukan 1 orang nelayan yang merupakan ABK kapal yang dinyatakan hilang bernama Antonius Duha dengan kondisi selamat, sementara 13 orang ABK saat ini masih dalam tahapan pencarian. Kepala Basarnas Nias, M. Agus Wibisono melalui Humas Asamuni Waruhu menjelaskan selama 7 hari melakukan pencarian, sampai saat ini kedua kapal masih belum ditemukan. Dari Basarnas sendiri akan menyisir dari daerah paling jauh setelah menuju ke utara, menuju ke LKP. Intensif di Kepulauan Telu, ya, karena korban kemarin didapat itu ada sekitar 5 speed ditambah nelayan speed dari Pos Angkatan Laut, Airut, Moramil, di kecamatan. Saat ini armada yang diturunkan melakukan pencarian dengan menggunakan helikopter Basarnas KN Sarnakula 230, Pat Kamala milik Lanal Nias, speedboat milik Airut Nias Selatan, dan speedboat milik nelayan. Beberapa hari sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Nias, TNI AL, Polri, dan BPBD Nias Selatan telah memperluas wilayah pencarian hingga ke perairan di 3 pulau, yaitu Pulau Simuk, Pulau Telo, dan Pulau Hibala. Namun ke-13 ABK kapal tersebut masih belum ditemukan. Oke, baik, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah laksanakan gelar atau apel kelengkapan. Di sini sudah kita briefing kepada para personel atau anggota tim SAR gabungan, di mana untuk pencarian ada 3 lokasi. Yang pertama akan dari Lanal, dari Sea Rider akan menyisir di sekitaran Teluk Dalam, kemudian dari KN Nakula dari Basarnas akan menyisir ke Simuk, kemudian dari Pol Air akan menyisir di sekitaran Pulau Telo. 3 area ini akan kita sisir secara bersamaan atau secara paralel. Hingga kini petugas masih terus melakukan pencarian di perairan Nias Selatan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan dalam 3 pekan terakhir melaksanakan rapid massal terhadap 3.000 lebih aparatur sipil negara di lingkungan kerja Pemko Medan. Dari angka itu terdapat 78 ASN dinyatakan reaktif dan 75 diantaranya positif COVID-19. 75 ASN di lingkungan kerja Pemko Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Puluhan ASN yang positif tersebut berdasarkan hasil tes lanjutan dari rapid test massal yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam 3 pekan terakhir. Data terakhir pada gugus tugas sedikitnya 3.925 ASN dari berbagai instansi di Pemko Medan telah menjalani rapid test. Hasilnya 78 reaktif yang kemudian dilanjutkan dengan swab test dan 75 diantaranya positif COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, Dr. Mardohar Tambunan menyebut sebagian besar ASN yang terkonfirmasi positif tersebut terpapar COVID-19 saat menjalankan tugas. Saat ini, ASN yang reaktif maupun positif masih dalam pengawasan ketat pihak medis dan pemerintah setempat. Total keseluruhan jumlah adalah dari mulai tanggal 29 sampai dengan tanggal 11 itu adalah 3.925 jumlahnya dengan berbagai kategori ya, seperti di situ ada dari kedinasan Satpol PP, dari BKD, dari karyawan petugas lapangan PD Pasar, kemudian dari Perkim, dari bermacam-macam semua instansi, ya, termasuk dari DPR, dari Polres, Kejari, dan Dentintel, Kodam, semua ada di sini yang kita lakukan dan itu terus-menerus. Dengan total hasil reaktifnya adalah 78, dengan hasil swabnya adalah 75. Inilah kira-kira totalnya semua, dan ini akan berkembang sesuai dengan hasil yang didapat dari kegiatan dari penanggulangan COVID-19 ini. Pertama nanti dari mungkin ada swab yang sudah positif atau negatif atau mungkin juga sudah pulang. Ini akan berkembang terus. Jadi dia dinamis, bergerak terus. Saat ini total kasus positif di Kota Medan telah mencapai angka 874 dengan epicentrum di Kecamatan Medan Area dan Medan Amplas. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Sumatera Utara. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 114 orang, meninggal dunia 53 orang, dan yang berhasil sembuh sebanyak 214 pasien. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menjemput salah seorang warga yang dinyatakan positif terpapar corona. Warga ini dijemput karena menolak untuk dirawat di rumah sakit. Beginilah saat tim gugus tugas mendatangi rumah salah seorang warga yang terpapar corona. Warga Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini terpaksa dijemput petugas karena diduga menolak untuk dirawat. Terlihat di lokasi, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi berusaha meyakinkan keluarga dan pasien terpapar corona untuk dapat dirawat di rumah sakit. Setelah 1 jam melakukan negosiasi, akhirnya keluarga dan pasien terpapar corona bersedia dibawa untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita melakukan penjemputan terhadap salah satu warga kita yang COVID PCR positif yang sudah diperiksa dari salah satu rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan hari ini beliau akan kita rawat di salah satu rumah sakit kita, di Rumah Sakit Kumpulan Pane, untuk mendapatkan perawatan selama lebih kurang 12 hari, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa warga kita ini bisa sehat dan akan kembali dengan keluarganya dengan baik. Saat ini keluarga pasien terpapar corona sudah dilakukan rapid test, hasilnya semua menunjukkan hasil negatif. Namun keluarga masih harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 2 unit rumah, 1 diantaranya sekolah di Kota Medan rusak dihantam angin puting beliung yang disertai hujan lebat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai jutaan rupiah. Hujan deras disertai angin kencang merusak rumah warga sebanyak 2 unit bangunan.
Satu di antaranya sekolah pendidikan anak usia dini di kawasan Jalan Kawat 1, lingkungan 15, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan pemukiman penduduk ini sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pada Kamis sore, menghamburkan atap dan bangunan rumah warga selama kurang lebih 1 jam lamanya. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang telah merusak seluruh atap rumah warga. Selain itu, angin juga merusak peralatan sekolah pendidikan anak usia dini seperti buku dan atap sekolah. Salah satu korban rumah rusak mengatakan, meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hujan deras disertai angin kencang membuat 2 bangunan rumah rusak parah. Kejadiannya semalam kira-kira habis maghrib ya kan. Jadi angin itu kencang sekali disertai dengan hujan deras. Jadi mengakibatkan ya inilah sekolah kami sengnya pada rubuh terbang ke sebelah. Namun tidak hanya sekolah kami saja yang mengalami bencana ini, tetapi ada juga beberapa rumah warga yang sengnya juga pada berterbangan karena tertiup angin kencang tersebut. Kini warga berharap bantuan dari pemerintah untuk bisa kembali membangun rumah yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang ditaksir mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Samosir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta pimpinan OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Samosir belum lama ini telah melaksanakan rapat percepatan untuk penerapan new normal. Namun pemerintah dan warga sontak dikejutkan adanya warga yang terpapar COVID-19. Pada rapat yang dilaksanakan tersebut, Bupati Samosir menekankan dan meminta pimpinan SKPD untuk melakukan sosialisasi new normal secara masif dan intensif kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap melaksanakan SOP protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berada di luar rumah serta menjaga jarak. Namun harapan itu belum terwujud. Seperti di Pusat Pekan Tradisional Modern Kabupaten Samosir, masih banyak masyarakat belum juga mematuhi SOP protokol kesehatan. Sementara itu, seorang warga Samosir yang terpapar virus corona yang tinggal di Medan sempat melakukan perjalanan ke kampung halamannya pada tanggal 10 Juni lalu. Juga melakukan kontak ke warga lainnya selama di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ini kan memang dilakukan pemeriksaan massal. Jadi pasien ini memang terdeteksi karena dia bekerja di perusahaan swasta. Pihak perusahaannya melakukan screening pemeriksaan rapid test. Ternyata terdeteksi ini juga positif. Setelah dicari tahu ternyata identitasnya itu KTP-nya ini menyatakan dia dari Samosir. Warga Samosir yang terpapar ini diketahui setelah mengikuti rapid test massal deteksi cepat COVID-19 oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja yang dilaksanakan di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Mendapat informasi warga yang terpapar tersebut pernah melakukan perjalanan ke kampung halamannya, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Samosir pun langsung melakukan kontak tracking. Diimbau kepada masyarakat Samosir untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menjalankan SOP protokol kesehatan. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.